Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mewakili kelompok 7 ingin berterima kasih kepada Bapak Kamil selaku dosen pengampu ekonomi perbankan, sekaligus kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi kami pada pagi hari ini. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kebijakan transmisi suku bunga dasar kredit atau SBDK perbankan. Suku bunga dasar kredit atau SBDK. Jadi, apa sih suku bunga dasar kredit itu? Suku bunga dasar kredit atau SBDK itu merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Nah, selanjutnya suku bunga dasar kredit ini digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menentukan atau menetapkan suku bunga kredit. Jadi, suku bunga dasar kredit ini dapat mempengaruhi penyaluran kredit dari suatu bank. Misalnya gini, apabila suku bunga kredit itu meningkat, maka masyarakat pun cenderung tidak akan meminjam uang di bank dan profitabilitas yang didapat oleh bank itu akan menurun karena pendapatan bunga yang rendah. Perhitungan suku bunga dasar kredit atau SBDK. Jadi, suku bunga dasar kredit ini dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase, yang mana perhitungannya itu dilakukan berdasarkan 3 komponen. Yang pertama, yaitu harga pokok dana untuk kredit atau HPDK yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana. Yang kedua, yaitu biaya overhead yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan juga penyaluran kredit yang termasuk biaya pajak yang harus dibayar. Dan yang ketiga, yaitu margin keuntungan atau profit margin yang ditetapkan bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Bunga dasar kredit atau SBDK itu hanya berlaku untuk beberapa jenis kredit saja. Yang pertama yaitu kredit korporasi. Misalnya saja kredit modal kerja, waralaba, supply chain financing, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kredit retail, ini misalnya kredit pemberian kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu kredit mikro, biasanya digunakan untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan UMKM mereka. Jadi fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu dalam jumlah yang kecil yang digunakan untuk atau dikhususkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang terakhir yaitu kredit konsumsi, KPR atau non-KPR. Kegunaan atau manfaat suku bunga dasar kredit atau SBDK. Jadi pada dasarnya suku bunga dasar kredit itu sebagai dasar bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah oleh bank. Dan ada beberapa manfaat lainnya yang dapat kita pahami dari suku bunga dasar kredit ini. Yang pertama yaitu menciptakan adanya transparansi. Jadi dengan lahirnya suku bunga dasar kredit ini dapat menciptakan transparansi. Bank Indonesia juga mengharapkan dapat terciptanya transparansi ini. Dengan demikian nasabah dapat membandingkan suku bunga dasar kredit bank satu dengan bank lainnya itu lebih kompetitif. Dengan bahasa lebih gampangnya bahwa bank nasabah itu akan memiliki aneka referensi mengenai suku bunga dasar kredit sebelum mereka menentukan pilihan akhir. Nasabah akan lebih leluasa dalam menentukan bank nasional mana yang menawarkan suku bunga dasar kredit yang menarik sesuai kemampuan finansial mereka. Yang kedua yaitu membangun iklim persaingan yang sehat. Jadi dengan terciptanya transparansi tersebut, Bank Indonesia berharap akan lahir iklim persaingan yang sehat antar bank nasional dalam merebut nasabah utama atau price customer. Selain memicu persaingan yang sehat, transparansi suku bunga dasar kredit itu akan mendorong efisiensi. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasio LDR atau loan to deposit ratio. Jadi penentuan besaran suku bunga dasar kredit yang ideal dan kompetitif itu dapat bersaing dan meningkatkan rasio LDR. Apa sih rasio LDR itu? Jadi rasio LDR itu merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diperoleh bank. Oke, nah kali ini kita akan membahas tujuan publikasi suku bunga dasar kredit yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pemerintahan suku bunga dasar kredit di perbankan, sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Pada tahun 2021, tepatnya di bulan Februari, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan publikasi asesmen transmisi suku bunga kepada suku bunga kredit perbankan sebagai upaya tindak lanjut. Pada waktu itu, publikasi itu memiliki tujuan yaitu untuk mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia serta memperluas diseminasi informasi kepada konsumen, baik korporasi maupun individu. Sesuai dengan tujuannya, dalam kondisi publikasi yang diadakan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, yakni meningkatkan tata kelola disiplin. Publikasi laporan suku bunga dasar kredit dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu papan pengumuman di setiap kantor bank. Jadi ketika kita masuk di kantor bank, kita bisa melihat di papan pengumumannya. Yang kedua yaitu di halaman utama situs web bank. Sebagai contoh, saya kemarin melihat di situs Bank Mandiri. Di situ kita bisa melihat laporan suku bunga dasar kreditnya. Yang ketiga yaitu surat kabar bercetak bahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas. Latar belakang kebijakan transmisi suku bunga dasar kredit. Pada Juni 2019, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 225 bps dan melakukan pelonggaran dari sisi kebijakan makroprudensial. Namun suku bunga kredit belum merespon dengan kecepatan yang sama. Jadi di situ Bank Indonesia melihat masih terdapat ruang untuk dapat lebih menurunkan suku bunga kredit tersebut. Melalui transaksi, masyarakat dan dunia usaha akan dapat melihat dan membandingkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh antar bank. Dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi dengan tujuan memperkuat dan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Langkah awalnya, Bank Indonesia menyusun publikasi asesmen transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga dasar kredit perbankan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang bersifat spesifik, antara lain harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead, dan margin keuntungan. Di sini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi statistik distribusi suku bunga dasar kredit. Melalui publikasi ini, di samping mendorong kebijakan moneter agar lebih efektif, Bank Indonesia juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit bank baik korporasi maupun rumah tangga. Publikasi serupa juga dilakukan praktik internasional sering dijumpai di bank sentral negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Ketiga negara ini juga meluncurkan kebijakan transmisi suku bunga kredit melalui publikasi External Benchmark Rate, Loan Prime Rate, dan MIS Rate. IMF juga meminta kepada setiap anggota negara untuk menyampaikan reference lending rate dan reference deposit rate untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan yang merupakan salah satu Financial Soundness Indicator atau FSI. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank. Di sini saya memiliki 2 contoh yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Bank Mandiri menyatakan suku bunga dasar kredit digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. Suku bunga dasar kredit belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap resiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan suku bunga dasar kredit. Yang kedua yaitu Bank Negara Indonesia menyatakan bahwa suku bunga dasar kredit belum memperhitungkan komponen premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap resiko masing-masing debitur, berupa kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit, prospek usaha yang dibiayai, dan lainnya. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan suku bunga dasar kredit. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang bersifat spesifik untuk tiap bank, antara lain harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead, margin keuntungan, dan premi risiko.
Untuk slide selanjutnya yakni mengenai respons SBDK perbankan terhadap penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Pada Maret 2021 terjadi penurunan SBDK sebesar 15 bps, yakni berarti lebih rendah dibanding pada Februari tahun 2021 yang mencatat penurunan sebesar 98 bps. Dengan perkembangan tersebut, selama periode Maret tahun 2020 hingga Maret 2021, SBDK mengalami penurunan sebesar 174 bps per year on year. Sebagai respons terhadap penurunan suku bunga BI 7-day rate repo rate sebesar 100 bps pada periode yang sama, penurunan SBDK tersebut mendorong penurunan selisih SBDK terhadap BI 7-day rate repo rate dari 6,16% pada Maret 2020 menjadi 5,40% pada Maret 2021. Adapun suku bunga deposito telah merespons penurunan suku bunga kebijakan secara lebih cepat, yaitu turun sebesar 196 bps per year on year, sehingga selisih suku bunga SBDK dan suku bunga deposito 1 bulan mengalami kenaikan dari 4,92% menjadi 5,15%, yang berarti naik 23 bps. SBDK sendiri merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan sesuai dengan peraturan OJK nomor 37 POJK nomor 3 pada tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang transparansi dan publikasi laporan bank. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Dua periode asesmen menggunakan data yang tersedia sampai dengan akhir Maret tahun 2021. Selanjutnya, mengenai penurunan SBDK yang didorong oleh kelompok bank BUMN. SBDK kelompok bank BUMN mengalami penurunan paling dalam di antara kelompok bank lainnya, yaitu sebesar 270 bps per year on year selama periode Maret 2020 hingga Maret 2021. Sementara itu, SBDK kelompok BUMN, BUSN, BPD, dan KCBA masing-masing turun sebesar 109 bps per year on year, 94 bps per year on year, dan 76 bps per year on year. Dengan perkembangan tersebut, SBDK kelompok bank BUMN dan KCBA di Maret 2021 tercatat masing-masing pada level 8,70% dan 6,38%, lebih rendah dibanding kelompok BPD dan BUSN yang masing-masing sebesar 9,39% dan 9,14% pada grafik 2 yang ada di PPT tersebut. Bank Indonesia mengharapkan semua kelompok bank dapat mempercepat penurunan SBDK sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit atau pembiayaan bagi dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oke teman-teman, pada slide ini kita akan membahas mengenai perkembangan suku bunga dasar kredit dan juga suku bunga kredit baru. Nah, pada slide ini kita bisa membahas mengenai penurunan SBDK yang diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru, namun secara terbatas dan juga belum sepadan. Di sini pada grafik 3 ini bisa kita lihat bahwa penurunan SBDK sebesar 174 bps selama periode Maret 2020 hingga Maret 2021. Nah, hal ini hanya diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru yakni sebesar 59 bps per YOY. Pada grafik tersebut terlihat bahwa kelompok bank yakni kelompok bank BPD, BUSN dan juga bank BUMN mencatatkan penurunan suku bunga kredit baru yang sangat rendah, yakni masing-masing sebesar 34 bps per YOY, lalu 52 bps per YOY dan juga 55 bps per YOY. Nah, kita juga bisa melihat pada slide selanjutnya bahwa
pada grafik 4 terlihat pergerakan suku bunga kredit baru yang tidak sepenuhnya berjalan dengan SPDK. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh struktur biaya, yakni bisa biaya dana atau overhead cost. Nah, dan juga bisa dipengaruhi oleh profil resiko debitur serta net interest margin. Sementara itu, kelompok KCBA mengalami penurunan suku bunga kredit baru, yakni paling signifikan sekitar 158 BPS per YoY selama periode yang sama. Pada slide ini kita akan membahas mengenai perkembangan suku bunga kredit baru yang berdasarkan kelompok bank yang tadi sempat kita singgung pada slide sebelumnya. Nah, pada grafik 4 ini kita bisa melihat bahwa pergerakan suku bunga kredit baru berdasarkan kelompok bank tersebut. Nah, kelompok BPD dan juga BUSN mencatat bahwa suku bunga kredit baru tertinggi, sedangkan respon suku bunga kredit yang lebih lambat di Maret 2021 dan juga tingkat suku bunga kredit baru pada kelompok BPD yang tercatat paling tinggi sekitar 10,05% dibandingkan kelompok bank lainnya yang selanjutnya diikuti dengan kelompok BUSN dengan nilai sebesar 9,32% dan juga Bank BUMN sebesar 8,70% yang bisa kita lihat detailnya di grafik 4. Sementara itu, kelompok KJBA mencatatkan suku bunga kredit baru yakni yang paling rendah sebesar 5,34%. Sejalan dengan penyaluran kredit oleh kelompok KJBA yang didominasi oleh kredit korporasi dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit perseorangan.